Bab 218. Apakah uang adalah segalanya? Hal yang mengejutkan adalah Nora akan bekerja sama dengan Sean untuk mengajukan pinjaman atas nama keluarga Perkins. Fanny mendengus dan mulai mengecam Nora juga. Mobil itu memang atas nama Nora, tapi cicilan mobilnya. Sean berniat untuk menjelaskan situasinya, tapi seseorang menyelanya. Sambil menatap Sean dengan kening berkerut, Hawk bertanya dengan dingin. Sudah cukup omong kosongmu. Jelaskan padaku tentang hal ini. Siapa yang akan membayarkannya untukmu jika kamu tidak mampu membayar cicilan? Kamu mencoba merusak nama Nora dan keluarga Perkins, ya? Tuan Eason, sudah cukup! Nyonya Perkins menggertakkan giginya. Saat itu, dia hampir meledak karena marah. Setelah sembuh, Sean yang lumpuh tidak hanya menjadi benalu di keluarga Perkins selama 2 tahun, tetapi dia juga tega menghambur-hamburkan uang mereka. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkan oleh Nyonya Perkins. Sean, biar ku perjelas sekarang juga. Mau tidak mau, kamu harus meninggalkan rumah ini hari ini. Keluarga Perkins tidak akan menahan orang sepertimu. Kata-kata Nyonya Perkins menegaskan nasib Sean. Dalam hati, Hawk senang dan seulas senyum muncul di wajahnya. Hari ini, aku akan mewakili semua anggota keluarga Perkins untuk mengusirmu dari keluarga ini dan memulihkan kedamaian. Tentu saja, aku tidak akan menjadi nenek tua tak berperasaan. Demi persahabatanmu dengan suamiku, aku akan memberimu sejumlah uang agar kamu tidak kelaparan di jalanan setelah keluar dari rumah ini. Nyonya Perkins teguh dalam pendiriannya dan tidak membiarkan Sean berpendapat. Hari itu juga, sepertinya Sean akan diusir untuk selamanya. Ketika mereka menyadari itu, semua orang dari keluarga Perkins merasa senang. Brooke, Yates langsung melemparkan sebuah kartu di atas meja. Ada 112 juta rupiah di kartu itu. Itu akan cukup untuk biaya hidupmu selama setahun. Di luar itu, apapun yang terjadi padamu tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Perkins. Ini adalah kebaikan terakhir yang akan kami tunjukkan padamu. Yates jelas sudah mempersiapkan ini. Sebuah kartu berisi 112 juta rupiah dilemparkan tepat di depan Sean begitu saja. Semua orang dari keluarga Perkins menatapnya dengan mengejek. Uang itu diberikan kepadanya secara cuma-cuma. Orang miskin seperti Sean yang harus mengajukan pinjaman untuk belanjaannya pasti sangat gembira ketika diberi uang sebanyak itu. Namun, Sean bahkan tidak repot-repot untuk melihat kartu itu. Sebaliknya, dia perlahan berbalik untuk menatap keluarga Perkins. Sean mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di atas meja dan perlahan menyelangkannya, lalu mengumumkan dengan tenang. Hari ini, aku akan menerima semua yang dilemparkan keluargamu padaku. Mengenai pengaruh dan uang, aku ingin melihat siapa yang akan lebih unggul. 112 juta rupiah? Itu lebih dari cukup. Hehe, kamu membual. Menurutmu jumlahnya terlalu sedikit, kan? Ini, aku akan memberikan 112 juta rupiah lagi. Yates menyeringai sambil melemparkan kartu lain ke kaki Sean. Dia ingin melihat bagaimana Sean harus membungkukkan badannya untuk mengambil kartu itu saat berada di kursi roda. 224 juta rupiah? Aku yakin kamu belum pernah melihat uang sebanyak ini dalam hidupmu. Lagi pula, benalu sepertimu hanya tahu bagaimana mendapatkan keuntungan dari pinjaman orang lain. Fanny menyelangkan tangannya juga dan ekspresi wajahnya terlihat jijik. Ya, 224 juta rupiah. Sean mencibir sambil menggelengkan kepala. Tampaknya dia sudah terlalu siap untuk hari ini. Ternyata keluarga Perkins hanya mampu memberi sebanyak itu. Oh, apakah itu masih terlalu sedikit?
Menurutku, kamu harus bercermin dan menilai seberapa layaknya kamu. Apa kamu tahu bahwa kekayaan bersihmu bahkan lebih kecil dari harga kursi roda yang kamu duduki sekarang? Yates meneriaki Sean setelah membanting tangannya keras-keras di atas meja. Tidak apa-apa. Lagi pula, itu hanya uang. Selah Hawk. Kemudian, dia membuka dompet Hermesnya dan mengeluarkan sebuah kartu, serta melambaikannya di depan muka Sean. Ini 448 juta rupiah. Tinggalkan Nora dan uang itu jadi milikmu. Hawk begitu sombong dan merendahkan, bersikap seolah-olah sedang menunjukkan kebaikan pada Sean. Oh, Tuan Eason memang murah hati. Anda memberinya 448 juta rupiah untuk mengusirnya. Ditambah dengan 224 juta rupiah dari keluarga Perkins, totalnya ada 672 juta rupiah. Dia harus merayakannya. Sean mungkin tercengang setelah melihat uangnya. Aku yakin dia bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Anggota keluarga Perkins saling terkekeh. Bagi keluarga Perkins dan Eason, 672 juta rupiah bukanlah apa-apa. Namun, untuk keluarga biasa, itu setara dengan penghasilan mereka selama beberapa tahun. Sementara itu, orang miskin dan lumpuh seperti Sean mungkin tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu sepanjang hidupnya. Kamu akan dibayar 672 juta rupiah untuk meninggalkan Nora dan keluarga Perkins. Sepakat? Hawk berdiri dan menatap Sean dengan merendahkan. Ditatap semua orang, Sean perlahan mengulurkan tangan dan meraih kartu di atas meja. Melihat itu, anggota keluarga Perkins mendengus. Lihatlah dirimu. Kamu bertingkah sangat sombong tadi, tapi akhirnya kamu tetap mengambil uangnya. Pikir mereka. Masing-masing tangan Sean memegang sebuah kartu. Dia menatap mereka selama beberapa detik, lalu mendongak. Jadi, menurutmu jika kamu punya uang, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Sean bertanya dengan tenang sambil menatap Hawk. Itu benar. Dengan uang, apapun bisa dilakukan. Aku menghabiskan 448 juta rupiah untuk mengusirmu dari keluarga Perkins. Apakah itu cukup? Mata Hawk berseri-seri penuh kesombongan. Baiklah. Aku akan membayar kamu 10,5 miliar rupiah untuk menyingkir dari pandanganku. Apakah itu cukup? Pernyataan Sean yang tiba-tiba membuat Hawk benar-benar lengah. Apakah dia gila? Apa penyakit jiwa Sean kambuh lagi? Apa? Apa maksud kamu? Hawk gelagapan sambil mengernyit menatap Sean. Krek. Tanpa ragu, Sean mengerahkan kekuatan di tangannya dan mematahkan dua kartu yang dipegangnya. Plok. Setelah itu, dia bertepuk tangan. Tommy, bawakan uangnya padaku. Bruk. Suara keras terdengar setelah Sean bertepuk tangan. Pintu ruang rapat dibuka lebar-lebar. Setelah menerima pesan Sean, Thomas Porter, sopirnya yang menunggu di luar, langsung melangkah masuk. Ada dua orang kekar lagi yang berjas hitam di belakangnya. Di tangan Thomas ada koper uang berwarna hitam yang dirancang dengan rumit. Pada saat yang sama, dua pria di belakangnya memegang koper serupa di masing-masing tangan mereka. Hawk dan orang-orang dari keluarga Perkins terperangah dengan pemandangan itu. Bruk! 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 Thomas dan kedua pria itu meletakkan kelima koper uang di atas meja tanpa ragu-ragu. Tuan, haruskah saya membukanya? Thomas bertanya dengan hormat setelah berbalik untuk menatap Sean. Pada saat itu, kebanyakan orang di ruangan itu menelan ludah tanpa sadar. Apa isi kotak-kotak itu? Sean mengangguk santai.
Buka kotak-kotak itu. Klik. Klik. Kelima kotak langsung dibuka. Setelah itu, kotak-kotak itu dibalik sehingga isinya menghadap Nyonya Perkins dan yang lainnya. Saat itu, semua pandangan mereka terfokus pada isi koper uang. Warnanya seragam. Uang tunai. Kelima koper diisi dengan uang tunai. Bab 219, uang tunai. Hal yang membuat banyak orang menjadi gila dan melakukan usaha berisiko. Pada saat itu, uang tunai ditumpuk dan diletakkan dengan rapi di dalam koper uang. Anggota keluarga Perkins tidak bisa mengetahui jumlah pasti uang yang disimpan di dalamnya. Ada 2,1 miliar rupiah di masing-masing koper uang. Totalnya adalah 10,5 miliar rupiah. Siapa yang akan menerimanya? Thomas bertanya pada mereka sambil berdiri di samping. Saat Thomas mengatakan itu, semua anggota keluarga Perkins yang nyaris tidak sadar kembali bingung. 10,5 miliar rupiah. Semua dalam bentuk tunai. Mengingat kemampuan finansial keluarga Perkins, pengadaan 10,5 miliar rupiah bukan masalah bagi mereka. Namun, diperlukan janji temu untuk menarik uang sebanyak itu secara tunai dan akan memakan waktu cukup lama. Itulah keadaan keluarga Perkins, tapi lain halnya dengan Sean. Dia hanya orang lumpuh yang tidak berguna. Bagaimana mungkin dia menyulap uang sebanyak itu entah dari mana? Tentu saja, Sean hanya duduk diam di kursi rodanya. Tangannya bersedekap saat dia meletakkannya dengan pelan di atas meja. Aku ingat kamu mengatakan bahwa uang adalah segalanya. Hari ini, aku ingin mencoba melakukan apa yang aku inginkan juga. Setelah mengatakan itu, Sean melambaikan tangannya, dan kepingan 2 kartu yang dipatahkannya jatuh ke lantai. Peletak. Suara yang jelas dan tajam itu sepertinya telah menghantam ulu hati semua orang, dan akhirnya menyadarkan mereka yang masih bingung. Melihat uang tunai sebesar 10,5 miliar rupiah yang tertata rapi di hadapan Sean, semua anggota keluarga Perkins hampir ternganga. Terutama May. Matanya membelalak dan tenggorokannya tercekat. Ketika Sean mengajak May dan Nora untuk membeli mobil, Sean hanya menggesek kartunya. Selebihnya, May tidak tahu berapa banyak uang yang dihabiskan untuk membeli Bentley itu. May hanya tahu bahwa sejak kunjungannya bersama Sean dan Nora, pramuniaga di ruang pamer mobil Bentley bersikap sangat sopan sepanjang seluruh proses dan membantu mereka menyelesaikan dokumennya. Yang paling penting, dampak dari serangkaian angka di rekening bank sama sekali berbeda dari kekaguman yang akan dirasakan seseorang ketika diberi uang tunai sungguhan. Hanya melihat angka-angka itu tidak akan benar-benar menimbulkan banyak perasaan dari mereka. Namun, uang bergepok-gepok yang diinginkan semua orang diletakkan tepat di hadapan mereka. Siapa yang bisa menahan rasa kagetnya dari pemandangan seperti itu? Tak satu pun dari mereka bisa membayangkan Sean, orang lumpuh yang tidak berguna, dikaitkan dengan uang tunai 10,5 miliar rupiah. Mereka lebih memilih percaya bahwa babi bisa terbang daripada mengakui kemampuan Sean untuk menghasilkan uang dengan mudah. Apakah uang ini nyata? Jika itu hanya alat peraga, aku dapat memberimu 21 miliar rupiah dengan mudah. Yates menyuarakan keraguannya sambil mulutnya bergetar. Silakan diperiksa. Thomas memegang salah satu koper uang dan mendorongnya ke depan. Sementara itu, Sean tetap duduk di kursi rodanya, benar-benar acuh tak acuh pada keadaan. Setelah linglung sesaat, Yates melangkah maju dan mengambil segepok uang tunai dari koper uang untuk merasakannya. Aku akan memeriksanya sekarang juga. Saat Yates merasakan tekstur uang asli di tangannya, ekspresinya perlahan mulai berubah.
uangnya asli. Yates tidak akan percaya. Dia kembali memeriksa 4 koper uang lainnya. Setelah dia selesai memeriksa, akhirnya Yates yakin. Asli. Semua uang itu asli. Pada saat itu, Yates diliputi rasa kaget sambil menatap uang tunai 10,5 miliar rupiah yang tergeletak di hadapannya. Bahkan Hawk sampai tidak bisa berkata-kata dan ternganga. Yates, apakah semua uang ini asli? Fanny bertanya dengan cemberut sambil menurunkan tangannya. Iya, itu semua asli. Yates menjawab sambil menggertakkan gigi. Mendengar tanggapan darinya itu, anggota keluarga Perkins yang lain terdiam. Sementara itu, Thomas menggeleng ringan dan menggiring 2 pria kekar berjas hitam itu supaya berdiri di belakang Sean. Mereka seperti 3 malaikat penjaga yang melindungi Sean dari segala sisi. Pada saat itu, Sean mungkin duduk di kursi yang paling tidak penting, tetapi di mata orang lain, dia adalah orang yang paling berkuasa di ruangan itu. Mari kita bicara lagi tentang masalah di mana uang adalah segalanya. Aku akan membayar 10,5 miliar rupiah agar kamu, Hawk Eason, pergi dari hadapanku sekarang juga. Aku juga akan menawarkan 21 miliar rupiah lagi untuk keluarga Perkins agar mereka tidak ikut campur urusan Nora. Sepakat? Sean berbalik perlahan saat pandangannya tertuju pada wajah semua orang di ruangan itu. Nada suaranya mantap dan berwibawa. Rasanya seolah-olah uang hanyalah angka belaka bagi Sean. Sambil bersandar di kursi rodanya, Sean menarik tangannya kembali dan melanjutkan dengan tenang. Aku bisa menambahkan lagi jika itu tidak cukup. Anggota keluarga Perkins membisu. Mereka masih linglung karena terkejut melihat uang tunai 10,5 miliar rupiah. Sementara itu, Hawk menggertakkan gigi, tidak mau menerima kenyataan ini. Tujuan utamanya hari itu adalah menyaksikan Sean diusir dari keluarga Perkins seperti anjing liar. Hawk bahkan bersiap menendangnya dan mempermalukannya saat Sean terpuruk. Itu akan membantu mengurangi kebencian yang dia rasakan karena tamparan yang dia terima dari Sean. Namun, semuanya ada dalam kendali Sean saat itu. Tak mungkin Hawk menelan harga dirinya. Sean Lane, berani-beraninya kamu mencoba menipu kami. Aku sudah menjelaskan bahwa kamu telah mengajukan pinjaman atas nama keluarga Perkins. Berani-beraninya kamu memamerkan kekayaan itu di hadapan kami sekarang? Aku yakin kamu pasti mendapatkan uang ini dari penggadaian atas nama keluarga Perkins. Dengan pernyataan dari Hawk itu, anggota keluarga Perkins tertegun sejenak, lalu mereka segera sadar kembali. Bab 220, uang ini adalah milik kita. Itu benar. Uang ini pasti juga hasil pinjamannya. Berarti itu semua adalah milik kita. Kamu memamerkan kekayaan kami sendiri di hadapan keluarga Perkins. Sean Lane, bagaimana kamu bisa seberani itu untuk melakukan hal seperti itu? Aku benar-benar ingin tahu orang tidak tahu malu seperti apa yang bisa melakukan hal seperti ini. Begitu pikiran dan kesadaran mereka mulai kembali, para anggota keluarga Perkins segera memberikan dukungan mereka untuk Hawk dan mulai kembali menuduh Sean. Namun, ekspresi Sean tampak tidak terpengaruh dengan semua kata-kata yang mereka lontarkan padanya. Jika keluarga Perkins ingin bermain seperti itu, Sean akan mengikutinya dengan senang hati. Dia akan membiarkan keluarga Perkins menuju kejatuhan mereka sendiri. Semakin mereka melanjutkan tindakan mereka, maka akan semakin sakit pula kejatuhan yang akan mereka rasakan nantinya.
kerumunan keluarga Perkins terus mengejek Sean selama 3 menit penuh sebelum akhirnya berhenti. Apa kalian sudah selesai? Sean menunggu mereka semua diam sebelum dia mengangkat kepalanya dengan perlahan untuk melihat mereka. Untuk apa kamu bertanya? Tanya Fanny sambil menatap Sean. Ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Jika kalian sudah selesai, maka sekarang adalah giliranku. Sean lalu melipat lengan bajunya sebelum menyesuaikan diri untuk duduk tegak. Kalian menuduhku telah mengambil pinjaman atas nama keluargamu dan memamerkan kekayaan yang kudapatkan darinya. Aku ingin bertanya, apakah keluarga Perkins memiliki kualifikasi untuk memiliki kartu ini? Setelah itu, Sean mengeluarkan sebuah kartu dari sakunya dan meletakkannya dengan lembut di atas meja. Para anggota keluarga Perkins mungkin tidak tahu apa-apa tentang kartu hitam tertinggi miliknya. Tetapi sebagai penduduk dari kota Riverfall, mereka pasti tahu kartu apa yang baru saja diletakkan Sean di atas meja. Pluk. Kartu perak yang berkilau dan menarik perhatian itu langsung terlihat bagi semua mata mereka. Itu adalah kartu Diamond Band kota Riverfall. Orang biasa tidak mungkin memenuhi syarat untuk memiliki sesuatu seperti itu. Menjadi seorang miliuner pun hanya dapat memiliki kesempatan untuk mengajukan permohonan. Terkait permohonan yang diajukan diterima atau tidak, sulit untuk dijelaskan. Di seluruh kota Riverfall, hanya ada sedikit orang yang punya kartu seperti itu. Nilai suatu barang sangat berkaitan dengan tingkat kelangkaannya. Itu adalah alasan utama dari nilai berharganya. Dengan status keluarga Perkins saat ini, mereka mungkin cukup memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan kartu semacam itu. Namun, itu jelas bukan tugas yang mudah. Sementara itu, Sean baru saja mengeluarkan kartu yang tidak dimiliki oleh semua orang di keluarga Perkins. Seluruh ruang pertemuan menjadi sunyi sekali lagi. Apakah Sean bahkan perlu meminta pinjaman jika dia bisa mengeluarkan kartu setingkat ini? Orang harus tahu bahwa kartu itu adalah sesuatu yang tidak mungkin Sean dapatkan dengan menggunakan nama keluarga Perkins. Hawk menggertakkan giginya dalam diam sementara anggota lain dari keluarga Perkins tercengang. Seharian ini, Sean benar-benar terus mengejutkan mereka setengah mati. Omong-omong, ada 2 hal yang harus kukatakan pada kalian. Pahamilah bahwa aku hanya memberitahu kalian. Pertama-tama, Sean kembali menyelangkan kedua tangannya dan baru saja hendak berbicara dengan nada serius. Boom! Tepat pada saat itu, pintu ruang pertemuan terbuka sekali lagi. Pada detik berikutnya, Nora masuk ke ruang itu dengan bergegas dan berteriak. Sean, kamu di mana? Suasana ruang rapat yang menyedihkan langsung sirna. Entah mengapa, para anggota keluarga Perkins merasa sedikit lega ketika melihat Nora masuk ke dalam ruangan. Sean pun berbalik dan menatap Nora. Aku di sini. Kening Nora terlihat sangat berkerut. Dia akhirnya menghela napas panjang dengan lega saat melihat Sean. Duk, duk, duk. Nora berjalan lurus ke samping Sean, sambil membuat suara langkah kaki yang nyaring dengan sepatu hak tingginya yang mengetuk lantai. Apa yang kalian lakukan? Ya ampun ibu, apa yang kalian coba lakukan? Bukankah kita sudah sepakat untuk membicarakan masalah ini di lain waktu saja? Beraninya kalian menindas Sean saat aku sedang bekerja. Kalian semua benar-benar melewati batas. Nora mendelik saat berdiri di hadapan Sean dengan pose melindunginya sambil meneriaki orang-orang dari keluarga Perkins.
Jika Nora tidak mendengar dari Iris bahwa neneknya telah mengatakan sesuatu tentang Sean yang akan diusir dari keluarga pada hari ini juga, Nora tidak akan tahu tentang masalah ini sama sekali. Ketika Nora mengetahui soal masalah ini, dia langsung meninggalkan semua urusannya dan bergegas datang ke situ. Mendengar kata-kata Nora barusan, semua orang dari keluarga Perkins dibuat tidak bisa berkata-kata. Apa kita sedang menindas Sean? Kamu seharusnya melihat bagaimana malah dia yang menindas kita. Semuanya tampak seperti berada dalam kendalinya sepanjang waktu. Bagaimana kita bahkan bisa menindasnya? Balas mereka dengan tampak tidak terima. Nora pun melihat ke sekeliling dan melihat 5 tas kerja berisi uang tunai di atas meja. Dia awalnya terpana oleh pemandangan itu. Namun, saat melihat Hawk di situ, dia langsung memahami apa yang telah terjadi. Klik. Nora menutup tas kerja itu satu persatu tanpa meliriknya lagi. Tuan Eason, aku merasa terhormat karena kamu memiliki perasaan terhadapku. Namun, kita tidak mungkin bersama. Aku benar-benar berterima kasih atas bantuan yang telah kamu berikan pada perusahaan Perkins. Aku pasti akan bekerja sama di masa depan dengan keluarga Eason dan membalas kebaikanmu. Jadi tolong bawa pulang uangmu ini. Semua orang terlalu tercengang untuk berkata-kata saat mendengar kata-kata Nora. Bahkan Sean menunjukkan raut wajah yang aneh. Apa Nora salah paham dan mengira kalau uang itu adalah pemberian Hawk untuk meminang Nora sebagai pengantinnya? Nora, uang ini! Hawk kaget dan berusaha menjelaskan tanpa sadar. Aku tidak butuh semua uang ini. Nora memotong ucapan Hawk dengan paksa sebelum dia sempat menyelesaikan penjelasannya. Baik itu 2 miliar rupiah atau 20 miliar rupiah, aku tetap tidak dapat menerima cintamu. Aku akan bekerja sendiri untuk mendapatkan hal-hal yang kuinginkan. Tuan Eason, tolong ambillah kembali. Nora mengertakkan gigi dan menyorongkan tas kerja ke depan. Nora, uang ini! Hawk terkejut sekali lagi dan tanpa sadar berusaha menjelaskan. Kami tidak akan mengambil uang ini. Tiba-tiba Nora berbalik dan berteriak pada Sean. Terdapat sedikit ekspresi sedih yang samar di matanya. Kita memang membutuhkan uang, tapi aku bisa menggunakan penghasilanku sendiri untuk membiayai pengobatanmu. Jika gajiku tidak cukup, aku bisa mengambil pekerjaan paruh waktu. Kita tidak perlu menerima penghinaan dari orang lain seperti ini hanya untuk uang. Nora berteriak dengan sungguh-sungguh sambil mendelik pada Sean. Sean ternyuh. Dia berhenti sejenak dan menjawab. Uang ini adalah milik kita. Apa? Nora termenung saat mendengarnya dan langsung menatap Sean dengan kecewa. Kamu sudah setuju? Kamu setuju untuk mengambil uangnya? Apa kamu bersedia meninggalkan keluarga Perkins demi uang ini? Kamu mau meninggalkanku? Nora menatapnya dengan mata yang penuh kekecewaan. Karena merasa tidak berdaya, Sean dengan cepat memberikan penjelasan mengenai situasinya. Nora, ini adalah uang kita. Aku baru saja menariknya dari bank tadi. Ketika Nora mendengarnya, matanya terbuka lebar saat menatap Sean tidak percaya.